Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Ren Adi Guna akan mempresentasikan materi keenam. Yang pertama di sini terkait kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah serta konsep dasar akuntansi menurut Aufi dan pemikir Islam. Oke, di sini yang pertama terkait paradigma transaksi syariah. Kita harus tahu nih apa itu transaksi syariah. Di sini berdasarkan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Di sini ada 5 prinsip. Yang pertama, persaudaraan. Prinsip persaudaraan ini esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling mendorong. Lalu yang kedua, prinsip keadilan. Di sini prinsip keadilan esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Lalu yang ketiga, esensi riba adalah setiap tambahan pada pokok piutang yang dipersyarat dalam transaksi apa namanya pinjam meminjam serta derivarisasinya dan transaksi tidak tunai lainlah. Lalu yang keempat, kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas, dan temponya. Lalu yang terakhir di sini adalah esensi haram. Segala unsur yang dilarang secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya terkait tujuan dan unsur-unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Di sini kita harus tahu nih tujuan laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Tujuan laporan keuangan ini ialah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perbank syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai. Lalu em, kita harus tahu nih kita harus tahu juga nih unsur-unsur apa saja nih. Unsurnya yang pertama nih komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Salah satunya laporan posisi keuangan. Lalu selanjutnya komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Di sini ada laporan sumber dan penggunaan data, dana zakat, lalu laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Ketiga, yang terakhir nih, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Yang pertama ada aset, lalu dua kewajiban, ketiga dana syariah, lalu yang keempat ekuitas. Selanjutnya terkait konsep dasar menurut AUFI atau Accounting dan Auditing Organization for Islamic Financial Institution dan pemikiran Islam. Di sini ada apa namanya ada 4 tujuan dibentuknya ini. Yang pertama dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar konsisten. Kedua, tujuan sebagai membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode keuangan pada saat standar akuntansi belum mengatur. Dan ketiga, untuk membantu memandu manajemen dalam membuat pertimbangan pada saat akan menyusun laporan keuangan. Lalu yang keempat, tujuan jika diungkapkannya dengan baik, maka meningkatkan kepercayaan penggunaan serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Lalu yang terakhir, kelima, penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan penggunaan laporan keuangan tersebut. Lalu syarat kualitatif laporan keuangan menurut AOFI. Di sini ada beberapa syarat. Yang pertama harus relevan. Syarat ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan sebagai alasan utama yang disusunnya laporan keuangan. Lalu yang kedua, eh, dapat diandalkan. Syarat ini berhubungan tingkat keandalan informasi yang dihasilkan. Lalu dapat dibandingkan. Ini apa namanya? Informasi laporan keuangan itu dapat dibandingkan antara lembaga keuangan syariah dan di antara dua periode akuntansi yang berbeda bagi lembaga keuangan yang sama. Dan yang keempat, konsisten.
Perhitungannya harus konsisten mengungkapkan akuntansi yang sama untuk periode penyajian berikutnya. Lalu yang ketiga, dapat dimengerti informasi. Maksudnya informasi ini dapat dimengerti dengan mudah bagi rata-rata pengguna laporan keuangan. Lanjut terkait perdebatan para pemikir akuntansi mengenai kerangka akuntansi. Di sini ada dua teori. Yang pertama, proprietary teori, di mana kepemilikan terhadap perusahaan tersemin pada akun akun ekuitas sehingga persamaan. Di sini perhitungan aset dikurang kewajiban sama dengan ekuitas. Lalu yang kedua, teori kedua, entity teori, di mana pemilik hanya memiliki hak atas sebagian dari kepemilikan perusahaan, karena pemilik adalah hanya salah satunya yang berhak atas ke perusahaan. Sehingga persamaannya di sini, perhitungannya aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.